Jadi kita mulai hari ini, jadi setiap kehadiran saya wajib menambah hafalan satu hadis pendek. Jadi setelah hari ini, setiap saya hadir, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menghafalkan hadis pendek, minimal satu. Kenapa? Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita menghafal hadis-hadis Nabi itu menjadi bekal kita ketika menghadap Allah. Kenapa? Jangan sampai ibu ketika ditanya, apakah benar kalian, malaikat tanya ini misalkan, apakah kalian benar cinta kepada Rasul? Benar ya malaikat. Apa buktinya cinta kepada Rasul? Kami banyak bersolawat kepada Rasul. Bagus. Apa buktinya kalian cinta kepada Rasul? Kami menjalankan sunnah-sunnah Rasul, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagus. Apa buktinya cinta kalian kepada Rasul? Kami berusaha mencontoh keimanan, akidah tauhidnya Rasul, ibadahnya Rasul, akhlaknya Rasul. Kami contoh, kami tiru. Bagus kata malaikat. Tapi sampailah satu pertanyaan, kalian hafal berapa hadis Nabi? Kalau belum diajarin, ibu bisa bilang ustaznya nggak ngajarin. Berarti yang salah? Tuh kan, ustaznya mau ngajarin malah salahin. Ustaznya baru mau ngajarin, yang salah ustaznya, ya Allah. Ini termasuk murid yang apa ini ya? Kok nyalain ustaznya ini? Tapi ustaznya walaupun disalahin padahal nggak salah, disalahin, ustaznya hanya tersenyum saja dan memaafkan. Nah, itu termasuk ustaz yang gimana? Alhamdulillah ya Allah. Yuk kita hafalkan hadis yang pendek. Sebenarnya dulu sudah pernah, tapi hari ini saya kuatkan lagi sebagai program, biar kita terus melekat hafalan kita terhadap hadis Nabi sebagai bukti cinta kepada Nabi. Yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Bu, hadis ini cukup pendek, mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang yang beriman itu melakukan yang baik. Sehingga kalau kaitannya dengan ucapannya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar, dan sekaligus yaitu apa? Ucapannya adalah ucapan yang betul-betul bernilai karena ibadah. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Baik ya, siap ya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Mbok yang kompak ngapa? Kullu ma'rufin sedekah. Baik ya, sekali lagi. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini hadis yang pendek ini, coba nggak nyampe 2 menit kita hafal. Sebetulnya kuncinya begini, bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Pastikan Bu, ketika kita diuji oleh Allah, jangan sampai kita berpikir ke yang lainnya. Karena kita setiap sholat sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Ini jadikan betul prinsip hidup kita tadi, karena setiap salat selalu kita nyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u
Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Siap ya? Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Sampai-sampai ada ungkapan gini, Bu. Seseorang itu kalau sudah tidak ada rasa malu, perbuatannya seperti binatang. Nggak pandang tempat, nggak mana, dia nggak perhatikan. Yang dilakukan nggak terkontrol. Tapi kalau orang yang beriman, karena malu itu bagian daripada iman, malu dia kepada Allah. Jangan malunya sama semut merah. Masa malu sama semut merah? Ada kan itu, Bu? Malu sungguh aku malu. Tuh kan? Astagfirullah. Malu kepada Allah. Dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih umur, dikasih kekuatan oleh Allah. Sholat aja kok sering terlambat. Memang saat ini, Bu, termasuk zaman yang kebolak-balik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Contohnya, nih, saudara-saudara kita yang mu'alaf, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu'alaf dengar azan, tersentuh hatinya, masuk Islam. Dapat tidak? Tidak. Mu'alaf dengar azan, tersentuh hatinya, masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengar azan malah kaget. Ada toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Sudah jelas tahu 5-10 menit lagi azan, malah goreng-goreng